Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Aina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wal mikum fid darain amin. Ila qali wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al yadul ulya, tangan di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik dari tangan di bawah. Ini adalah gambaran memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi yang memberi sesuatu, barang, harta, dan semisalnya, itu lebih baik daripada yang menerima. Karena dianjurkan kita ini berusaha untuk bisa memberi, bukan berusaha menjadi yang menerima. Kecuali kalau memang kita butuh baru, boleh kita menerima. Dalam arti jangan biasakan menerima kecuali di saat kita benar-benar membutuhkan. Benar-benar membutuhkan. Dan itulah yang terjadi kepada para sahabat. Para sahabat itu tidak pernah meminta kecuali mereka sangat membutuhkan. Itu pun tidak dengan terang-terangan meminta. Sahabat Abu Hurairah dijadikan oleh Rasulullah pemimpin Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu tinggal di area masjid. Mereka sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak memiliki harta, tidak memiliki tempat tinggal. Sebagian daripada mereka pun pakaiannya hanya bisa menutupi aurat. Bukan menutupi seluruh badannya, hanya bisa menutupi aurat. Jadi kalau ada yang punya pakaian, pakaiannya pun bisa dikatakan kotor, ganti. Yang ini kotor, ganti lagi yang sebelumnya. Ya situ toh. Bolak-balik pakaiannya itu toh. Ada yang hanya bisa menutupi aurat. Nah, kita tahu auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Hanya bisa menutupi aurat. Lah pemimpinnya mereka pemimpinnya Ahlu Suffah itu adalah sahabat Abu Hurairah. Lah Nabi mengajarkan seorang pemimpin itu lebih mendahulukan yang dipimpin, kemaslahatan yang dipimpin. Sehingga beliau Abu Hurairah itu pernah sangat kelaparan.
sudah diikat dengan batu untuk menahannya, masih terasa. Kalau diikat dengan batu mungkin hari pertama kuat masih, hari kedua nggak tahan, nggak kuat Abu Hurairah. Tapi nggak minta, ada cara dan trik yang dimiliki Abu Hurairah, di mana biasanya Sayyidina Abu Bakar lewat, ditunggu sama Abu Hurairah. Lewat Sayyidina Abu Bakar, di stop, pura-pura tanya. Padahal tujuannya bukan bertanya, tujuannya itu lihat aku. Tujuannya lihat aku. Ya, kalau kamu lihat aku, kalau kamu perhatian dengan aku, kamu tahu kalau aku ini lapar. Tujuannya itu. Tanya, dijawab pertanyaannya, dan setelah dijawab ditinggal sama Abu Hurairah. Sudah tinggal, sama Sayyidina Abu Bakar ditinggal. Lolos gagal. Datang ke tempat di mana biasanya Sayyidina Umar lewat. Sayyidina Umar lewat, di stop. Tanya. Sama tujuannya apa? Delok aku iki luwe. Tujuannya seperti itu. Nggak minta, padahal sangat butuh, sangat lapar. Sudah ditahan dengan diikat batu. Dijawab sama Sayyidina Umar. Dan setelah dijawab ditinggal. Terakhir, kesempatan terakhir. Di jalan biasanya Rasulullah lewat. Rasulullah lewat. Mau bertanya, ikut aku. Rasulullah orang yang sangat peka. Seorang pemimpin sejati. Benar-benar mengerti keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Langsung diajak, ikut aku. Sampai ke rumahnya, Rasulullah dapat hadiah susu. Ditanya, dari mana ini? Hadiah. Karena kalau hadiah, Rasulullah kalau dapat hadiah itu biasanya dibagi sama Rasulullah. Diambil sebagiannya dibagikan ke ahli sufa. Sisanya diberikan kepada ahli sufa. Tapi kalau sedekah, seluruhnya diberikan sama Rasulullah. Hadiah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah panggil ahlu sufah. Katanya Abu Hurairah, ada susu cuma sedikit, disuruh manggil ahlu sufah. Enggak dipanggil. Ini adalah perintahnya Rasulullah, dipanggil. Ya sak cocing. Mau nggak mau mematuhi perintahnya Rasulullah, berangkat. Panggil, datang ahlu sufah, duduk semuanya. Duduk, susu itu dimasukkan deret atau wadahnya dibuka sama Rasulullah, didoakan. Itu Abu Hurairah suruh bagi sama Rasulullah. Bagi. Pemimpin, melayani. Makanya ada pepatah mengatakan apa? Sayyidul Gam khadimuhum. Yang melayani itu adalah pemimpinnya, bukan yang dilayani. Kalau sekarang kan enggak. Yang dilayani adalah pemimpin. Padahal pemimpin itu yang melayani. Lah pemimpin melayani kapan kalau di kita nih? Ya hari-hari ini nih melayani. Tapi nanti kalau sudah jadi maunya dilayani. Lah pemimpin sejati itu yang melayani. Coba lihat cerita sahabat tabi'in ketika mereka menjadi pemimpin. Bagaimana? Melayani. Sayyidina Umar itu pernah dituduh apa? Dituduh berbuat zina karena datang ke rumahnya seorang
janda malam-malam saat beliau menjadi pemimpin. Padahal yang dilakukan Sayyidina Umar apa? Nyuceni rumahnya, nyucikan bajunya, masak nyuapi. Karena apa? Buta, sebatang kara, melayani dan tidak nyuruh anak buahnya kerjakan dibayar, enggak, dikerjakan sendiri. Dan itu dilakukan apa? Setelah meninggalnya Rasulullah. Dan itu sebelumnya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang itu nggak ngerti kalau yang nyuapi adalah Rasulullah. Setiap Rasulullah nyuapi itu ngilokno Nabi terus. Nggak tahu kalau itu Nabi. Yang dihina yang nyuapi dia. Tapi Nabi tidak ngomong, disuapi. Setelah Nabi meninggal, disuapi sama Sayyidina Umar, terasa beda. Kamu ini nggak seperti yang biasanya nyuapi aku. Mana yang menyuapi aku? Tahu, itu lo pemimpin. Suruh bagi. Diri Abu Hurairah bagi. Minum. Dibikinnya Abu Hurairah sekali pindah. Enggak. Setelah minum satu gelas, katanya Rasulullah, kasih lagi. Suruh ngasih lagi, jadi ngasih lagi. Setelah minum 2 kali, kasih lagi. Suruh ngasih terus. Sudah cukup, dia merasa cukup, nggak mampu lagi, penuh, baru kedua. Yang kedua juga gitu, bukan sekali minuman, beberapa kali minuman. Abu Hurairah tambah deg-deg. Tambah deg-deg, iki tambah kauman iki. Setiap orang bukan sekali, beberapa kali. Tapi perintahnya Rasulullah, ya dalam hatinya ambil deg-deg. Sampai terakhir, selesai semuanya. Tinggal Abu Hurairah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah mau memberikan kepada Rasulullah, katanya Rasulullah enggak, minum. Wangkan Abu Hurairah. Lagi, sampai enggak tahan kelompok. Cukup ya Rasulullah, enggak mampu Rasulullah. Full. Baru Rasulullah minum. Kenyang Abu Hurairah. Enggak minta. Tidak minta padahal sangat membutuhkan. Itu mereka. Jadi walaupun sangat membutuhkan tidak meminta. Bukan sekedar butuh loh ya. Sangat membutuhkan tidak meminta. Kenapa? Itu tadi. Yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi mereka inginnya itu mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan yang terbaik, tidak juga kemudian ingin menjadi tangan yang di bawah, kecuali saat-saat dibutuhkan. Itu pun mereka terkadang tidak menggunakan cara meminta, tapi dengan cara yang seperti dilakukan oleh Abu Hurairah. Nah kita ini perlu menuntut diri kita itu jangan selalu menadahkan tangan untuk menerima bantuan. Kalau kita memang bisa, kalau kita memang mampu, kalau itu semuanya untuk pribadi, jangan biasakan kita menadahkan tangan. Tapi kalau untuk umum nggak ada masalah. Untuk apa? Misalnya mau mendirikan masjid, mau mendirikan musola, mau mendirikan tempat pendidikan, mau mendirikan rumah sakit. Ini untuk umum, maslahatnya untuk umum, kepentingan umum. Kita meminta nggak masalah karena bukan untuk pribadi, untuk umum. Tapi juga gitu, bangunannya untuk umum, hasilnya untuk pribadi, ya bodoh aja. Hendak yang tetap penghasilannya pun juga untuk itu kita minta tidak masalah. Itu kasar seperti minta tapi kita maksa dia untuk berbuat kebaikan yang pahalanya untuknya, karena itu menjadi apa? Hartanya
yang hakiki. Karena yang dikeluarkan, yang disedekahkan itulah yang hartanya yang hakiki, bukan yang ditinggalkan untuk anak turunnya. Tapi hartanya ya, yang bisa dibanggakan olehnya bukan rumah mewah yang ditinggal untuk keturunannya atau kendaraan mewah yang ditinggalkan, enggak. Uang, harta yang dia sedekahkan. Itu yang menjadi hartanya yang hakiki. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nasah. Tidak dianggap seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Satu gambaran. Kita mau bersyukur kepada Allah tanpa bersyukur kepada orang tua. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita bisa mengenal alam semesta yang diciptakan oleh Allah, sebabnya adalah orang tua. Nah, kalau kita nggak keluar di dunia ini, masa kita tahu alam semesta ini? Nggak tahu alam semesta kita. Oh, kita nggak ada. Tapi sebab orang tua, wujudlah kita. Walaupun orang tua tidak mengajarkan apapun kepada kita, tetap kita harus bersyukur. Kenapa? Datangnya kita, adanya kita di alam semesta ini sebab orang tua. Sehingga kita mengenal alam semesta atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah memerintahkan kita apa? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Juga apa? Kepada guru. Walaupun yang hanya mengajari alif ba ta atau ABCD dan lain sebagainya. Kenapa? Kita tidak akan bisa membaca, lebih-lebih mengerti kecuali lewat guru yang hanya mengajarkan kepada kita alif ba ta atau ABCD. Sehingga mau nggak mau ya syukuri. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, ya mau nggak mau harus mensyukuri mereka ini. Ya. Jadi manusia ini secara umum, apapun yang dia berikan kepada kita, baik itu harta atau bantuan apapun, kita harus mensyukurinya. Baru kita bisa mensyukur. Ya, saya mau langsung bersyukur kepada Allah. Ya ini dikasih dia, bukan dia yang ngasih, Allah. Nah, terus Allah ngasih kalau nggak lewat dia dari siapa? Gimana datangnya kepada kamu? Ya datangnya kepada kamu lewat orang tersebut. Mau nggak mau kamu harus juga bersyukur kepada orang itu. Karena apa? Telah rela mau membawakan kepada kamu. Misal kita ini sekarang punya anak di luar kota. Kita mau memberikan dia sesuatu. Kalau nggak ada ekspedisi, ya, akhirnya apa? Capek kita, harus nyari waktu, ya, kemudian nanti harus berangkat, butuh waktu, ya, dan butuh apa? Banyak yang kita keluarkan, nyari waktu, butuh waktu, banyak pengeluarannya juga. Tapi dengan adanya ekspedisi dan semisalnya, nggak perlu nyari waktu, nggak butuh waktu dan nggak butuh biaya besar, nggak butuh pengeluaran besar. Masa kita nggak berterima kasih kepada yang meringankan kita? Yang meringankan kita, ringan kita, mudah kita, kapanpun bisa, kapanpun bisa. Lah berarti mau nggak mau apa? Ya kita berterima kasih. Walaupun semuanya yang mengatur memang Allah, tapi tetap mereka juga mengeluarkan tenaga. Mereka juga telah memberikan waktunya. Ya. Walaupun mereka itu juga melakukan itu karena perintahnya Allah, tetap kita harus bersyukur. Nah,
Karena itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mensyukuri manusia. Nah, kita berharap semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjadi orang yang berbagi, ya, terus bisa memberi, ya, kebaikan, kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.